좋아. 원루션. Raju, Raju by Raju. 나 라준 terjayamanu. Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Anjaan. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan suasana kota Mumbai, di mana pada saat itu terlihat seorang pria cacat bernama Krishna turun dari sebuah kereta. Kedatangannya ke Mumbai adalah untuk mencari adiknya, yaitu Raju, yang dikenal sebagai ketua geng paling menakutkan di kota tersebut. Setelah itu ia pun kemudian pergi menaiki sebuah taksi ke sebuah bar untuk menemui Amar dan mencari informasi mengenai keberadaan adiknya. Namun Amar tidak ditemukan di sana. Krishna pun kemudian mencoba bertanya kepada seorang pria. Namun, pria itu kemudian malah menghindar hingga kemudian membuat Krishna jatuh. Kakek tua yang melihat kejadian tersebut memanggil Krishna dan menanyakan apa sebetulnya yang telah terjadi. Di sana Krishna pun menjelaskan bahwa ia ingin tahu di mana saudaranya yang bernama Raju berada. Mendengar nama Raju, kakek tua seketika naik pitam dan mengungkapkan bahwa pria yang mendorong Krishna tidak mungkin tak mengenal sosok yang bernama Raju. Dan setelah mengetahui bahwa Krishna adalah saudaranya Raju, suasana kemudian seketika berubah menjadi sangat akrab dan mempersilahkan Krishna itu untuk duduk. Di sana kakek tua itu menjelaskan bahwa ia merupakan temannya Raju. Namun sebelum Krishna menanyakan keberadaan Raju, kakek tua itu kemudian sudah tak sadarkan diri akibat terlalu banyak meminum minuman keras. Akhirnya kemudian Krishna memutuskan untuk pergi dari bar dan kemudian mencari informasi lainnya mengenai saudaranya tersebut. Namun pada saat hendak masuk ke dalam taksi, tas miliknya itu kemudian dicuri oleh seorang pencopet. Ia pun hanya bisa pasrah mengingat dirinya yang cacat dan tak akan mungkin untuk bisa mengejar pencuri tersebut. Supir taksi yang melihat hal itu pun hanya bisa diam dan menenangkan Krishna karena hal seperti itu sudah sering terjadi di Mumbai. Namun tak berselang lama kejadian tak terduga kemudian terjadi, di mana orang tua pencuri itu datang untuk mengembalikan tas milik Krishna dan juga meminta maaf kepada Krishna karena mereka takut saat melihat foto Raju yang ada di laptop Krishna. Kejadian itu kemudian membuat Krishna keheranan. Sopir taksi itu pun kembali menjelaskan bahwa semua orang yang ada di sana takut terhadap Raju dan tak ada yang berani menyakiti orang-orang yang berhubungan baik dengan Raju. Setelah kejadian itu pun, Krishna melanjutkan misinya untuk bertemu dengan seorang pria bernama Karim untuk mencari informasi yang lebih detail mengenai Raju. Di sana Krishna memperkenalkan dirinya sebagai seorang saudaranya Raju. Mendengar itu pun Karim pun akhirnya mulai menceritakan mengenai sosok Raju. Raju Chandru. Scene pun berganti dan menceritakan bahwa Raju itu memiliki seorang sahabat bernama Chandru yang merupakan ketua gangster sama seperti Raju. Mereka berdua pun cukup dekat dan sangat disegani di kota Mumbai. Meskipun ketua gangster Raju dan Chandru merupakan orang yang baik, mereka berdua kemudian menghabisi para gangster-gangster usil yang selalu membuat kerusuhan dan berkata sikapnya tersebut untuk bisa menaikkan nama mereka dengan cepat dikenal oleh orang dan juga dihormati. Hingga tiba pada suatu hari, gengnya Raju mendapat sebuah masalah besar saat komisaris polisi baru tiba di Mumbai dan kemudian memerintahkan penangkapan semua gangster termasuk gengnya Raju. Banyak anak buah Raju yang kemudian ditangkap akibat perintah tersebut. Raju pun merencanakan untuk menculik putri komisaris Jipa sebagai tawanan dengan syarat
bahwa ia akan membebaskan Jipa jika komisaris melepaskan anak buahnya. ಅದು ಬಿಡಿಕೊಂಡಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ Akhirnya untuk menyelamatkan putrinya, komisaris menyetujui permintaannya Raju. Sementara itu Jipa yang tahu dia akan dikembalikan kepada ayahnya yang memohon kepada Raju untuk tidak mengembalikannya karena sebenarnya ayahnya telah menjodohkan Jipa dengan seseorang yang tidak ia kenal. Meski demikian, Raju tetap fokus untuk mengantarkan Jipa agar anak buahnya itu kemudian bisa bebas dan juga damai atas tekanan-tekanan tersebut. Namun, selama perjalanan, Jipa meminta Raju untuk tidak berburu-buru dan mengulur waktu hingga jadwal pernikahan mereka bisa terlewatkan. Mendengar rengekan Jipa, Raju pun membawanya ke sebuah bioskop untuk menghabiskan waktu. It's okay. मैंने पहले भी किया हुआ है ऐसे. Dan setelah selesai menonton, ia mengantarkan Jipa kembali kepada komisaris dan Jipa pun berhasil menghindari pernikahan yang tidak diinginkan oleh dirinya. Di hari berikutnya, Jipa pergi ke sebuah kuil dengan penuh syukur karena perjodohan yang ayahnya rencanakan itu akhirnya gagal dengan sangat total. Di sana ia juga mengucapkan terima kasih pada Raju yang telah membantunya untuk menghindari perjodohan tersebut. Dan tanpa mereka sadari bahwa mereka telah jatuh cinta satu sama lain. Dan beberapa saat setelah itu, dengan penuh keberanian, Jipa mengungkapkan perasaannya kepada Raju tepat di depan teman-temannya, yang akhirnya berujung pada sebuah ejekan-ejekan dan juga hina-hinaan dari teman-temannya. Mendengar ejekan itu kemudian membuat Raju sangat kesal, dan ia pun kemudian memutuskan untuk menemui Jipa dan juga menolaknya agar teman-temannya tidak mengejeknya terus-menerus. Namun, ketika mata Raju bertemu dengan matanya Jipa, segalanya langsung kemudian bisa berubah total. Raju merasa terpesona dan tidak mampu menolak pesonanya Jipa. Akhirnya perasaan Raju pun mulai berubah dan ia kemudian mulai terus teringat pada Jipa. Bahkan sekarang mereka sering menelpon untuk memberitahu kabarnya masing-masing. ಯಾರೇ Kesibukan Raju dengan hal-hal sekitarnya juga mulai terabaikan karena Jipa kini telah mengambil tempat di hatinya. Selanjutnya di esok paginya, saat anak buahnya Raju sedang mengirim makanan di pelabuhan, tiba-tiba mereka ditangkap oleh para polisi. Bos pemilik barang itu marah dengan sangat besarnya dan mengatakan kepada Raju bahwa mereka mengalami kerugian akibat kejadian tersebut. Amar berinisiatif untuk menculik putri komisaris lagi sebagai imbalan untuk membebaskan rekan setimnya yang ditangkap. Namun Raju menolak usulan tersebut yang kemudian membuat rekan-rekannya tertawa terbahak-bahak. Mendengar itu Raju kemudian merasa tersinggung dan meninggalkan tempat tersebut. Dan ia juga menegaskan bahwa ia tidak akan lagi bekerja sama dengan Jipa. Di malam harinya, Raju dan Chandru mendatangi acara yang diadakan oleh bos mafia yang bernama Imron. Namun tidak seperti yang mereka harapkan. Mereka malah kemudian diejek habis-habisan oleh Imron dan memandang Raju dan juga Chandru itu rendah. Meskipun mendapat perlakuan yang kurang mengenai Raju dan juga Chandru, hanya bisa terdiam dan tak mengatakan sepatah kata pun. Ketika Chandru kembali ke rumahnya, ia merasa marah karena telah diintimidasi oleh Imron. Meskipun ketika pulang masih terus merasa kecewa. Namun tiba-tiba Raju kemudian datang membawa kabar baik, yaitu Imron yang telah berhasil Raju dan rekannya culik untuk mengembalikan kebahagiaan sahabatnya. Dan tanpa pikir panjang, Chandru kemudian langsung menemui dan melampiaskan kekesalannya karena ucapan Imron di acara tadi. Dan setelah Chandru puas, Raju mengingatkan kembali kepada Imron untuk tidak macam-macam kepadanya jika masih ingin hidup dengan damai. Mendengar hal tersebut, Imron kemudian terdiam dan tak bersuara sepatah kata pun. Raju pun kemudian memberikan kesempatan bagi Imron untuk tetap hidup dan melepaskannya. Kemudian Chandru memberikan Raju hadiah sebuah mobil yang mewah sebagai apresiasi atas penculikan Imron. Dan di dalam mobil itu juga terdapat Jipa yang tengah menunggunya. Namun di sana Jipa terlihat kesal karena Raju sulit untuk dihubungi. Untuk mencairkan suasana,
Chandru pun kemudian mengusulkan agar Raju dan Jipa pergi berlibur agar hubungan mereka kembali membaik. Chandru juga menyarankan Raju untuk mengganti nomor teleponnya agar tidak ada yang bisa mengganggu waktu libur mereka. Semua saran yang Chandru berikan langsung Raju setujui dan mereka pun kemudian memutuskan untuk pergi berlibur di hari itu juga. Namun saat mereka berada di karnaval, mereka diserang oleh sekelompok orang yang tak dikenal. Tanpa pikir panjang, Raju segera membawa Jipa ke dalam sebuah mobil untuk melarikan diri, sembari terus menghubungi Chandru untuk memastikan keadaannya. Akan tetapi, sambungan telepon tersebut terputus secara tiba-tiba dan kemudian membuat Raju semakin khawatir mengenai keadaan Chandru. Raju pun kemudian langsung pergi ke base camp tempat mereka berkumpul. Dan setibanya di sana, Raju benar-benar terkejut dan juga terpukul melihat sahabat dekatnya yang sudah tak bernyawa dan dipenuhi luka sayatan pisau di sekujur tubuhnya. Peristiwa itu tentu saja kemudian membuat Raju sangat marah. Ia kemudian melampiaskan amarahnya kepada teman-temannya dan juga bertanya mengenai dalang dari semua ini. Namun, rekan-rekannya hanya bisa terdiam dan tak menjawab satu patah kata pun. Dan beberapa saat setelah itu, Raju menyadari bahwa semua ini tak lain pasti perbuatannya Imron. Ia pun kemudian bergegas pergi untuk menemui Imron, ditemani oleh Ammar untuk membalas semua perbuatannya. Di perjalanan mobil yang dikendarai oleh Ammar tiba-tiba berhenti dan tak segan Ammar kemudian langsung menembak Raju hingga ia jatuh ke dalam sungai. Karena ternyata Ammar telah berkhianat kepada Raju dan bersekongkol dengan Imron. Setelah kejadian itu, tak ada satupun orang yang mengetahui keadaan dan juga keberadaan Raju hingga saat ini, termasuk Karim. Tak berselang lama, Nararendeng tiba di pangkalan taksi yang dikelola oleh Karim. Kedatangannya ke sana adalah untuk melampiaskan amarahnya karena Karim enggan meminjam mobil miliknya. Karim pun segera menyuruh Krishna untuk bersembunyi agar terhindar dari mara bahaya. Sementara Ammar mendekati Karim dengan ancaman yang sangat keras, memaksa Karim untuk memberikan mobil tersebut. Tanpa ragu, Ammar meninggalkan tempat tersebut setelah mendapat sebuah mobil yang dipinjamnya. Pada saat mereka hendak pergi, pria yang ditemui oleh Krishna di sebuah bar saat itu melihat keberadaannya. Dan pria itu kemudian memberitahukan kepada Ammar bahwa saudaranya Raju ada di sana. Mengetahui hal tersebut, Ammar dengan tenang menghampiri Krishna dan mengakui bahwa dirinya lah yang telah membunuh Raju. Dan tak segan-segan ia juga akan membunuh Krishna. Dan bawahannya pun bersiap untuk membunuh Krishna. Namun saat suara tembakan terdengar, Ammar tak menyangka bahwa yang mati saat itu bukanlah Krishna, melainkan bawahannya. Terkejut karena bukan Krishna yang jatuh tertembak, tetapi bawahannya. Dari situlah terungkap rahasianya bahwa Krishna sebenarnya adalah Raju yang menyamar sebagai Krishna untuk menemukan pembunuh sahabatnya Chandru Karim. Yang mengetahui hal ini langsung dengan sigap memerintahkan rekan-rekannya untuk mengamankan lokasi agar mereka tidak bisa keluar dari lokasi tersebut. Dan Raju pun dapat dengan mudah melampiaskan amarahnya hingga tak ada yang tersisa satu. Ia tak segan-segan membunuh Ammar saat itu juga setelah dendam pertamanya telah terselesaikan. Raju meminta Karim untuk tidak mengungkapkan identitasnya sebelum ia berhasil menemukan para pelaku utama yang membunuh Chandru. Akhirnya setelah semuanya selesai, Raju kemudian ikut pulang ke rumah Karim dan tinggal di sana sebagai Krishna. Setibanya di rumah, Karim kembali menceritakan kronologi kematian Chandru sebelum kejadian tragis tersebut. Chandru pergi ke sebuah pertemuan tanpa Karim yang tidak diizinkan Chandru untuk ikut. Dan tak berselang lama ia mendapat kabar kematian Chandru dan juga Raju. Akhirnya geng mereka pun terpecah menjadi dua buah. Dan pada saat itu di pemakaman Chandru Karim tak terlihat keberadaan Zaki yang kemudian membuatnya curiga.
Ia curiga bahwa Zaki ikut terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Ungkapan itu kemudian membuat Raju sangat penasaran. Ia pun kemudian berniat untuk bertemu langsung dengannya. Kemudian kebetulan saat itu ia melihat iklan tentang pertandingan balap kuda. Dan pikiran Raju pun langsung teringat kepada Zaki, karena Zaki sangat menyukai kuda yang pastinya ia akan datang di pertandingan tersebut. Sehingga Raju pergi ke sana untuk menemuinya. Benar saja, Zaki berada di sana. Saat pertandingan itu selesai, Raju mengikuti Zaki. Zaki yang merasa diikuti seseorang kemudian mencoba untuk melarikan diri. Namun ternyata untungnya Raju dapat dengan cepat bertindak dan kemudian Zaki pun akhirnya tertangkap. Pada saat Zaki melihat kalung yang Raju gunakan, ia langsung mengenalinya sebagai Raju. Di sana Zaki kemudian mengerti tujuan Raju menemui dirinya. Ia pun kemudian menjelaskan kepada Raju bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus pembunuhannya Candu. Karena sebelum hal tersebut terjadi, Joni menyuruh Zaki untuk tidak ikut dalam pertemuan yang dihadiri oleh Chandru. Bahkan Joni juga menyuapnya agar Zaki tidak banyak bicara. Ancaman itu dari Joni kemudian membuat bingung. Zaki pun mencoba menelpon Raju untuk melaporkan kejanggalannya ini. Namun nomor Raju juga tidak aktif. Tanpa pikir panjang, Zaki juga langsung menelpon Chandru. Tetapi yang mengangkat telepon tersebut adalah Joni. Sejak saat itu, Zaki tak berani kemana-mana dan lebih memilih untuk bersembunyi karena ia yakin Joni dan para bawahannya akan membunuh dirinya. Setelah mendengar penjelasan Zaki, Raju kemudian mengurungkan niatnya untuk membunuh Zaki. Ia juga menanyakan keberadaan Joni dan ya, tak perlu waktu lama, Raju dapat dengan mudah menangkap dan menyekap Joni. Saat terlihat Raju yang sudah benar-benar geram, ia meminta Joni untuk menjelaskan kronologi yang sebenarnya tentang kematiannya Chandru. Joni pun akhirnya buka suara. Sebenarnya pertemuan rahasia yang dihadiri oleh Chandru itulah yang merupakan rencana Imron untuk dapat membalaskan dendamnya karena Raju telah menculik dirinya. Dan pada awalnya Chandru dapat melawan mereka semua termasuk Imron, dan pada saat ia akan membunuh Imron, ada 3 temannya yang berkhianat dan kemudian menusuk perutnya Chandru dengan sebuah pisau. Orang itu adalah Amar, Joni, dan juga Manos. Karena ternyata mereka bertiga sudah disuap oleh Imron dengan nominal uang yang sangat cukup besar. Dan setelah kondisi Chandru melemah, Imron dengan leluasa menganiaya dan menyayat Chandru hingga akhirnya ia tewas dengan sangat mengenaskan. Dan di detik-detik terakhir sebelum meninggal, Chandru memperingatkan kepada Imron agar berhati-hati karena pastinya para bawahannya akan mengkhianatinya juga. Ucapan itu tidak dihiraukan oleh Imron, bahkan ia tidak peduli sama sekali. Dan Chandru pun menghembuskan napas terakhirnya. Penjelasan itu benar-benar membuat Raju terpukul. Ia tak menyangka bahwa jika sahabatnya akan berakhir dengan sangat setragis ini karena pengkhianatan temannya sendiri. Kemudian tanpa basa-basi lagi, Raju kemudian langsung membunuh Joni di detik itu juga. Setelah pulang ke rumah Karim, Raju menemukan bahwa saudaranya Karim kemudian mulai menyukainya. Meskipun demikian, Raju masih saja terhantui oleh kenangan indah bersama Jipa dan terus bersikeras mencari Manos, pengkhianat selanjutnya. Keesokan paginya, Raju mengunjungi kantor Manos dengan menyamar sebagai Krishna. Tanpa ragu-ragu, Raju kemudian membongkar identitasnya tepat di depan Manos dan memberikan pelajaran kepada anak buahnya. Ketika Raju hendak menembak Manos, Manos kemudian mencoba melerai dan bahkan mengajak Raju untuk bergabung untuk menikmati kekayaan dari Imron. Namun Raju menolak dengan tegas dan langsung menembak kepala Manos tanpa ampun. Imron dan anak buahnya kaget saat mengetahui bahwa Raju masih hidup. Mereka pun menculik saudara perempuannya Karim untuk menarik perhatian Raju, dan benar saja saat itu Raju dan Karim tiba di tempat tersebut. Raju mengetahui bahwa saudara perempuan Karim bukanlah korban yang seharusnya ada di sini. Ia pun berjanji akan membawa saudara perempuannya Karim dengan selamat. Namun sebelum pergi, Karim menjelaskan bahwa wanita tersebut sebenarnya adalah Jipa, bukan saudaranya. Karena selama ini Jipa adalah satu-satu orang yang percaya bahwa Raju itu masih hidup. Dan ia juga menyamar sebagai saudaranya Karim untuk bisa melihat Raju tanpa mengganggu dalam upaya balas dendamnya.
Sementara itu Jipa disiksa dan kemudian disekap di sebuah gedung kosong. Tak berselang lama, Raju kemudian tiba di sana dan kemudian langsung menghabisi semua orang yang ada di sana. Namun, ketika situasi tampak aman, tiba-tiba Imron mengirimkan sebuah pasukan tambahan yang kemudian membuat Raju terjebak dan terkepung. Raju pun kemudian tidak mampu berbuat banyak ketika mereka memberitahu Imron bahwa mereka berhasil menangkap Raju. Raju pun dibawa ke hadapannya Imron. Ketika Imron mengancam akan membunuh Raju dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan pada Chandraut, Raju justru tetap tenang dan juga santai. Dan secara tiba-tiba para bawahannya kemudian menghabisi semua bodyguardnya Imron. Melihat kejadian itu, Imron benar-benar terkejut. Kemudian Raju pun memberitahukan bahwa anak buah Imron sebenarnya telah berubah pihak dan bergabung dengannya sejak awal perjalanan mereka. Raju menyuap mereka dengan kekayaan yang dia tawarkan. Setelah menjelaskan itu, Raju langsung menusuk Imron seperti cara Imron saat membunuh sahabatnya, yaitu Chandru, dan para anak buahnya Imron yang telah mengkhianatinya, meminta Raju untuk pergi. Mereka juga berjanji untuk mengurus mayat Imron, membersihkan semua ini. Namun Raju tidak mentolerir pengkhianatan tersebut. Tanpa ragu, dia menembak anak buah Imron karena mau bagaimanapun juga dia tak menyukai pengkhianat. Dengan demikian, Raju mengakhiri kehidupan para pengkhianat tersebut. Dan film pun selesai. Baik sahabat, inilah alur cerita film yang berjudul Anjaan. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.